dalam populasi tersebut. Ada tingkatan-tingkatan tertentu di suatu perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Anggitia Budi Hidayah dengan NIM 319003. Saya Meulan Ayu Andani NIM 319011. Nama saya Viola Elana Kanawista dengan NIM 319018. Definisi dari stratified random sampling itu sendiri merupakan suatu teknik dalam pengambilan sampel, yaitu dengan cara memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasinya. Nah, sehingga nanti setiap strata yang akan dipilih sampelnya itu akan diambil secara acak. Jadi dalam pengambilan sampel ini tentunya akan melibatkan pembagian populasi lagi agar menjadi subkelompok yang lebih kecil lagi. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Tujuan utama dalam stratifikasi adalah untuk membuat hubungan timbal balik yang lebih baik dalam populasi sehingga dapat memberikan ukuran yang lebih tinggi untuk keputusan relatif. Stratified random sampling digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang berstrata atau tingkat. Cara pengambilan sampel dengan metode stratified random sampling. Yang pertama atau 1, tentukan populasi yang dituju. 2, ketahuilah jumlah anggota atau jumlah orang dalam populasi tersebut. 3, tentukan strata atau kelompok-kelompok kecil dalam populasi tersebut sesuai kehendak. Dalam pembentukan strata ini, strata yang dibentuk tidak boleh tumpang tindih dan strata yang dibentuk harus mewakili karakteristik sampel dalam populasi tersebut yang heterogen. Yang keempat, anggota populasi dimasukkan ke dalam strata yang dikehendaki. Yang kelima, tentukan jumlah sampel yang diinginkan pada populasi tersebut. Yang keenam, tentukan jumlah sampel pada masing-masing strata atau pada masing-masing kelompok kecil dalam populasi tersebut secara acak. Nah, salah satu contoh penelitian yang menggunakan teknik sampling stratified random sampling itu sendiri, yaitu contohnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui rata-rata pengeluaran gaji untuk karyawan di suatu perusahaan, maka seorang peneliti tersebut akan mengelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan dari karyawan tersebut. Nah, latar belakang pendidikan tersebut yang akan dikelompokkan itu berdasarkan SD hingga SMP terdapat 100 orang, kemudian SMA sederajat terdapat 200 orang, S1 terdapat 400 orang, dan sedangkan untuk S2 terdapat 200 orang. Nah, masing-masing dari kelompok latar belakang pendidikan tersebut akan diambil secara acak. Contoh penelitiannya yaitu dilakukan penelitian tentang dampak penyuluhan terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Jika peneliti mengasumsikan dampak itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, kalau kesejahteraannya tinggi, dampaknya juga besar. Maka peneliti harus bisa menangkap responden dari berbagai tingkat kesejahteraan. Caranya adalah masyarakat kita sekat-sekat secara imajiner menjadi beberapa strata tingkat kesejahteraan. Misalkan gunakan kompleks perumahan. Dari setiap kompleks perumahan diambil wakil secara acak.